seorang perempuan itu punya andil besar untuk meningkatkan bagaimana keluarga itu punya peran bersama-sama dalam meningkatkan ibadah sehingga mewujudkan tujuan daripada puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan mustadhafin, Ramadan yang sudah berapa kali mungkin dalam hidup kita lalui, tentunya kita tidak lepas dari sosok seorang perempuan yang ada di samping kita. Entah itu ibu kita, entah itu anak kita, entah itu kakak kita, entah itu adik kita, siapapun dia, perempuan yang tidak lepas dari seorang laki-laki. Nah, kali ini dalam episode kali ini, Dana Mustadhafin akan mengajak antum untuk kita sama-sama ngobrol dengan seorang ustazah yang sudah malang melintang di dunia dakwah di Indonesia. Ya, telah hadir bersama saya, Ustazah Hayati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah hadir di studio Dana Mustadhafin. Sama-sama Ustaz. Ustazah, ini kan Ramadan itu selalu identik dengan perempuan. Entah itu yang menyiapkan buka, entah itu yang menyiapkan sahur, dan ini semua. Nah, tapi dalam pandangan seorang wanita, apa itu Ramadan dalam keluarga? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Banyak orang menyebutnya bahwa meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu banyak lebih difokuskan pada orang laki-laki. Padahal perempuan punya andil yang besar dalam meningkatkan keimanan. Sehingga bulan Ramadan itu menjadi sebuah ciri yang khas apabila seorang muslimah itu punya peran yang besar dalam memeriahkan bulan Ramadan tersebut. Artinya seorang perempuan itu punya andil besar untuk meningkatkan bagaimana keluarga itu punya peran bersama-sama dalam meningkatkan ibadah sehingga mewujudkan tujuan daripada puasa Ramadan tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar mereka itu untuk bertakwa. Nah, perempuan ini memang punya peran yang unik ya Ustaz ya, multitasking, dia bisa melakukan banyak hal, terutama dalam menyempurnakan biduk rumah tangga untuk meningkatkan kepada kebajikan-kebajikan yang ada. Melihat bahwa Ramadan itu menurut saya adalah bulan yang musabaqah. Jadi berlomba-lomba kita untuk melakukan kebajikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana saya pernah baca tuh Ustaz ya, mudah-mudahan nanti bisa membenarkan. Dalam surat Al-Ahzab itu ayat 35 itu yang artinya kurang lebih begini, bahwa perempuan yang berpuasa, laki-laki yang berpuasa, kemudian laki-laki yang menjaga farjinya, begitu juga perempuan, kemudian perempuan-perempuan yang mengingat Allah, begitu juga laki-laki yang mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan pahalanya, a'addahumullahu ajran wa maghfiratan, sebutkan seperti itu dalam surat Al-Ahzab 35. Allah menyiapkan bukan hanya ampunan tapi juga pahala. Nah, artinya karena juga dilakukan oleh as-shaimin was-shaimat, maka pahala tersebut dapat diraih oleh laki-laki ataupun perempuan yang mana mereka juga berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan-kebajikan yang ada. Jadi menurut saya bahwa perempuan itu untuk melakukan kebaikan itu, kalau saya pernah baca dalam Ibn Arabi itu, menurut pendapat Ibn Arabi, perempuan itu seharusnya lebih bisa untuk sampai kepada makom yang tinggi daripada laki-laki. Kenapa? Karena perempuan itu kan sensitivitasnya tinggi, sehingga dia lebih gampang menangis, lebih gampang untuk menghayati apa yang dia lakukan, apalagi terutama untuk hubungannya dengan Tuhannya. Nah, seperti itu Ustaz. Iya,
Itu memang perempuan itu yang punya peran besar. Cuma memang dewasa ini sepertinya peran perempuan itu agak dipinggirkan. Artinya kalau kita melihat dalam sejarah Islam, Nabi itu selalu ditemani oleh Sayyidah Khadijah, Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hussein, Sayyidah Zainab. Ini adalah peran-peran wanita. Nah, Ustazah, sekarang kan orang-orang hidup di zaman sekarang ini tidak lepas dengan media sosial. Orang lebih banyak berkomunikasi dengan handphone. Mereka scrolling ke sana sini. Nah, sehingga waktu untuk duduk bersama, makan bersama, entah itu berbincang bersama, itu sepertinya sudah kurang. Nah, menurut Ustazah, apakah Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kembali keluarga itu berkumpul? Dan kalau memang seperti itu, di mana letak peran wanita untuk kembali merangkul keluarga ini? Ya memang sosial media itu dari satu sisi ada manfaatnya, sisi manfaat positif dan ada negatifnya juga. Artinya kita lebih mudah untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang ada, ajaran agama Islam misalnya, visi misi tentang Ramadan dan lain sebagainya di sosial media. Siapapun bisa melakukan itu. Akan tapi dari satu sisi kalau kita perhatikan ada negatifnya juga. Artinya dengan adanya sosial media itu banyak dari kita itu asik sendiri. Sehingga kadang-kadang lupa dengan orang yang di sebelahnya. Suami kadang-kadang lupa dengan anak dan istrinya, istri juga begitu, anak-anak juga begitu, kadang-kadang lupa dengan orang tuanya karena terlalu asik dengan sosial media yang ada mereka. Tapi menurut saya momen Ramadan ini adalah momen yang benar-benar pas. Bagaimana kita menjadikan keluarga itu bisa bersama. Artinya misalnya ibu menyiapkan buka puasa yang menyenangkan, yang dibutuhkan, apa-apa anak-anak juga dimasukkan ikut andil dalam menyiapkan buka puasa bersama. Dalam artian kan ada waktu-waktu hari libur ya Ustadz ya. Nah itu menurut saya bisa dipergunakan untuk kita bekerja bersama. Artinya tidak hanya ibu yang harus menyiapkan buka puasa. Nah, dari momen-momen tertentu misalnya hari Sabtu dan Minggu itu bisa dilakukan bersama. Sehingga kebersamaan itu sudah terasa di saat kita bagaimana menyiapkan buka puasa bersama, bagaimana kita sahur bersama. Jadi bulan Ramadan itu memang momen yang sangat penting untuk mewujudkan bagaimana keluarga itu bisa bersama, bisa saling menghargai satu sama lain, sehingga saling menghormati menurut saya. Nah, momen Ramadan itu juga bisa ditingkatkan kebersamaan itu, misalnya kita melakukan sholat berjamaah, itu juga bisa dilakukan bersama. Atau misalnya ibadah-ibadah lainnya yang memang orang itu pada bulan Ramadan itu punya fokus Ustadz. Jadi kalau sebelumnya mungkin orang itu tidak terlalu mementingkan, tapi pada bulan Ramadan ini mereka ayo berlomba-lomba untuk kita meningkatkan amal ibadah. Misalnya bagaimana kita sholat jamaah bersama, kita tadarus bersama, kemudian kita membagi infak bersama keluarga. Itu mungkin hanya saran-saran tertentu yang bisa dijadikan bagaimana kita mewujudkan kebersamaan itu dalam sebuah rumah tangga pada bulan Ramadan ini. Ya, itu makanya itu kan memang berarti Ramadan ini adalah momen yang sangat penting untuk kita merajut kembali kebersamaan kita. Nah, ketika kita tahu bahwa Ramadan ini adalah momen yang sangat penting untuk kita kembali duduk, mengenal bahwa kita ini berkeluarga, kita punya anak, kita punya istri, kita punya anak, ya bersama-sama. Nah, tapi Ustazah, bagaimana sekarang ini kita ingin dalam tanda petik bukan menyadarkan, ingin mengembalikan para ibu-ibu, para pemudi-pemudi itu kembali kepada sosok keluarga. Nah, ini peran ibu itu dalam mengajak kembali anak-anaknya, mengajak kembali suaminya. Peran seorang kakak mengajak adiknya, mengajak ini. Nah ini Ustazah, bagaimana kira-kira Ustazah melihat ini dalam sebagai seorang wanita?
dan seorang istri? Menurut saya bahwa andil seorang ibu itu memang penting. Tapi dalam pendidikan itu teladan daripada ayah dan ibu itu punya andil yang besar. Artinya bahwa membenahi sebuah rumah tangga itu atau membenahi anak-anak kita itu, terutama anak-anak remaja kita ya Ustaz ya, yang sudah terlalu sibuk dengan dunianya sendiri di luar. Menurut saya sekarang tuh anak-anak remaja itu lebih sibuk daripada orang tua. Ditambah dengan sosial media yang ada atau aktivitas ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya. Oleh karena itu terutama peran ayah itu penting untuk menunjukkan bahwa ayah pun harus ada di rumah. Tidak harus setiap hari, artinya pada hari-hari tertentu harus menyiapkan waktunya di rumah. Kalau ibu, menurut saya, ibu yang tidak bekerja ya, karena ibu itu ada dua hal ya. Ada ibu yang memang ibu rumah tangga yang sekaligus bekerja ya Ustaz ya. Ada ibu rumah tangga yang memang murni dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Sehingga kalau yang bekerja ini mungkin yang perlu menyiapkan waktunya, harus memprioritaskan mana yang lebih utama dulu untuk selama bulan Ramadan ini. Artinya bahwa kita itu kalau sebelum bulan Ramadan itu mungkin banyak melakukan hal-hal yang sesuai dengan kerjaan dan kantor, sehingga kita banyak melupakan memikirkan di rumah keluarga gitu ya. Kadang-kadang suaminya ikut punya kerjaan yang full, istri juga begitu, anak-anak kadang-kadang di rumah. Nah, momen Ramadan ini menurut saya adalah kita harus ada pendekatan atau berbicara kepada kayak meeting lah ya, meeting untuk khusus bagaimana kalau bulan Ramadan ini kita ada momen-momen tertentu apa setiap minggu sekali, sehingga kita merasakan bahwa Ramadan itu beda dengan hari-hari biasa. Dan bulan Ramadan itu adalah latihan kita sebulan. Kalau kita melakukan katakan seminggu 2 kali, itu akan terbiasa nanti sampai setelah Ramadan. Tapi kalau seandainya kita bulan Ramadan pun kita samakan dengan hari-hari biasa, kita tidak akan merasakan ada perbedaan bulan Ramadan dengan hari lainnya. Sehingga momen kebersamaan ini bisa diciptakan dengan adanya kita bicarakan terlebih dahulu bersama. Bahwa kita ada agenda seperti ini nanti selama bulan Ramadan. Walaupun agenda-agenda itu saya pikir perlu, misalnya tadi saya sudah sampaikan kita mengkaji atau apa, atau kita ya berbicara di saat buka puasa. Itu menurut saya mengajak anak-anak itu untuk berbicara itu sehingga mereka keluar pendapatnya, itu suatu yang penting Ustaz. Karena anak-anak sekarang ini menurut saya mereka asik dengan HP-nya terus diam dengan dunianya. Jadi nggak mau bicara apa yang ada pada mereka, juga mereka nggak bisa dikeluarkan. Saya pikir dengan kita mencoba mereka berbicara, mencoba mereka mengeluarkan pendapat mereka untuk mengagendakan bulan Ramadan ini, saya pikir itu sangat bagus sekali. Dan latihan-latihan ini yang ada pada bulan Ramadan ini kalau dilanjutkan, insya Allah akan terbentuk keharmonisasian dalam rumah tangga dan kebersamaan dalam keluarga. Masya Allah, ya luar biasa sekali Ustazah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini apa yang Ustazah sampaikan ini bisa menjadi ide buat para ibu ya, bahwa Ramadan ini adalah momen kita duduk bersama, diskusi, ya, sholat berjamaah bersama, bertadarus bersama, sehingga kemudian kita bisa mulai merasakan kembali nikmatnya kebersamaan. Iya. Itu mungkin juga tidak hanya keluarga inti kita saja ya Ustadz ya. Iya. Maksudnya keluarga-keluarga besar itu bisa kita jalin kebersamaan juga. Sekarang kan bisa pakai Zoom kita, tadarus. Paling kita butuh mungkin 1 jam 2 jam itu bisa membantu kita untuk merekatkan kembali silaturahmi yang mungkin pada hari-hari sebelumnya itu berkurang. Ya, karena kesibukan. Iya, karena kesibukan masing-masing. Ya, terima kasih Ustaz. Pemirsa dan Ustaz Afin, momen Ramadan adalah momen yang sangat langka. Mungkin tidak kita dapati di selain bulan Ramadan. Momen ketika kita memasuki Ramadan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan mengajak kita juga untuk mendekatkan diri dengan keluarga kita. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz. Mungkin kita ketika selain Ramadan kita sholat sendiri-sendiri, sekarang saatnya kita sholat berjamaah. Ketika
Di selain Ramadan, kita mungkin ngaji sendiri-sendiri. Sekarang kita saatnya kita minimal mungkin habis subuh kita ngaji bersama-sama, atau habis maghrib kita ngaji bersama-sama. Kebersamaan inilah yang akan mempererat ikatan keluarga kita, ikatan seorang suami terhadap suami istrinya, seorang suami istri terhadap suaminya, anak terhadap orang tuanya, dan keluarga kita pada umumnya. Oleh karena itu, manfaatkanlah Ramadan untuk kembali mengikat, mempererat ikatan keluarga. Mudah-mudahan Ramadan kali ini memberikan kita hikmah agar kita bisa mendekatkan diri kita lebih dekat dengan keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.